Saya percaya teman-teman yang nonton video YouTube ini pernah ada dalam satu masa dalam sekolahnya, kedatangan entah itu penyuluh, polisi atau siapapun, menyuluh tentang kecanduan narkoba, iya atau iya. Mungkin juga dokter puskesmas begitulah. Penyuluhan adalah hal yang baik sehingga kita tahu apa itu kecanduan narkoba, apa risikonya, apa bahayanya. Tapi biasanya ada pesan-pesan penting yang justru tidak tersampaikan dalam penyuluhan. Yang saya mau sampaikan itu dalam 2 part video YouTube saya ini. Jadi kalau kamu ngerasa aduh khawatir kecanduan, termasuk kecanduan minum obat-obatan psikiatri, atau ada keluargamu, atau kolegamu, temanmu, siapa aja yang bermasalah sama kecanduan zat, simak video ini yuk. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa, saya seorang psikiater. Hari ini kita mau bicarakan soal kecanduan zat, drug addiction. Tapi sebelum kita bahas drug addiction, coba deh, pernah dengar nggak? Kecanduan zat itu berbeda dengan abuse, substance abuse. Berbeda dengan misuse. Pernah dengar? Kalau nggak pernah dengar, kita jelasin singkat dulu ya. Drugs misuse itu penggunaan obat atau zat yang pas kita minum itu tujuannya nggak sama dengan tujuan dokter ngasih. Dan kita dengan sengaja pakai itu dengan tujuan yang kita mau, bukan yang dokter mau. Dokter ngasihnya misalnya buat mengurangi panik, kita makainya buat happy. Itu beda ya, the misuse tuh. Sehingga mungkin memunculkan yang disebut dependensi atau kebergantungan sama obatnya. Yang kedua adalah abuse. Nah, substance abuse ini adalah penggunaan zat atau obat yang jumlahnya atau metodenya itu berisiko, harmful, baik kepada diri saya ataupun pada diri sekitar. Misalnya dalam jumlah yang lebih banyak atau dengan cara yang lebih berbahaya. Entah ini misuse, abuse, ini juga termasuk di dalam masalah atau gejala dari kecanduan zat atau drug addiction. Drug addiction atau substance use disorder, gangguan penggunaan zat, ini adalah sebuah kondisi di mana seseorang, karena penggunaan zat tertentu, perilakunya atau cara kerja otaknya atau perasaannya menjadi bermasalah sehingga dia nggak bisa lagi menghentikan atau menahan dorongan untuk menggunakan zat. Yang disebut zat ini juga nggak harus obat-obatan yang serem kayak misalnya sabu-sabu, begitu ya. Putau, saya nggak pernah dengar putau lagi sejak lama sekarang, saya nggak tahu. Atau zat-zat kayak gitu. Ini juga termasuk tapi tidak terbatas pada misalnya alkohol, rokok, nikotin di dalamnya, dan zat-zat lain di mana ketika Anda menggunakannya, dalam jangka panjang ini dapat memunculkan resiko kesehatan. Baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan jiwa. Kecanduan zat ini biasanya nggak selalu dimulai dengan, aku pakai ini buat candu gitu, enggak. Biasanya sifatnya rekreasional, saya pakai buat senang aja, buat fun, buat seru. Atau coba-coba aja, ditawarin teman gitu lalu dia coba-coba. Atau bahkan dipaksa. Kan ada ya orang nongkrong di bar dipaksa minum, kayak gitu kira-kira. Yang seiring perjalanan waktu, konteks-konteks ini menjadi lebih sering. Tanpa disadari. Di awal-awal mungkin kita bisa nganggep, aku bisa nahan. Ini cuma setting sosial, tapi makin lama makin sering dan kita menjadi tidak terkendali. Ini berbahayanya, entah coba-coba atau ngikutin aja tanpa punya batasan individu ketika orang lain maksa kita menggunakan zat tersebut. Risiko adiksi ini seberapa berbahayanya, candu ini seberapa berbahayanya, memang juga bergantung dengan jenis zat yang digunakan. Beberapa zat, misalnya obat untuk mengurangi nyeri dari golongan opioid, turunannya opium, itu memang misalnya lebih mudah menimbulkan ketergantungan ketimbang beberapa zat lain. So, memang akan bergantung dengan beberapa jenis zat. Yang dari waktu ke waktu, semakin lama kita akan butuh dosis yang semakin tinggi untuk mencapai kesenangan yang sama. Itu yang disebut kecanduan. Yang kalau dosisnya sama terus, nanti rasanya kok nggak nyaman, kok nggak sama kayak dulu. Dan semakin meningkat, kita akan merasa semakin sulit untuk lepas sama obatnya. Semakin kita berusaha lepas, akan ada kayak craving. Pengen, butuh. Yang walaupun itu nggak rutin, tapi cravingnya selalu ada. Biasanya orang-orang di awal craving masih merasa dirinya bisa ngendaliin ini. Padahal nggak. Itu udah craving. Dan kalau kita craving, pengen, dan tetap kita tahan, badan tuh rasanya nggak enak. Ini mungkin yang disebut gejala withdrawal. Beberapa orang nyebutnya sakau. Nah, dari gambaran besar itu, kita mau ngobrolin sebenarnya gejala kecanduan tuh apa sih? Yang pertama, ada perasaan untuk menggunakan obat ini secara reguler. Entah setiap hari, atau setiap stres. Itu masih reguler kan ya? Atau bahkan beberapa kali sehari. Dan keinginan menggunakan obat ini cukup kuat, sampai pikiran-pikiran yang lain termasuk pikiran yang produktif, itu nggak punya ruang di kepala kita. Yang ketiga, dan yang tadi sudah disebutkan, dari waktu ke waktu penggunaannya atau dosisnya menjadi semakin meningkat. Yang keempat, misalnya niatnya kita pakai cuma 1 gram, atau misalnya kita pakai cuma segelas. Akhirnya di ujung, kita pakai lebih banyak. Gejala keempat adalah, asumsi kita pakai berapa, yang terjadi ternyata lebih banyak. Yang kelima, kita nyimpen stok tertentu untuk maintain. Paling nggak kita punya zatnya. Yang keenam, kita mengeluarkan uang lebih besar dari yang kita sanggup untuk punya zat tersebut. Ini dimana kemudian kasus kriminal mulai muncul kan ya. Yang selanjutnya, pekerjaan terbengkalai, hubungan terbengkalai, semuanya jadi berantakan. Dan yang kedelapan, kita tetap pakai zatnya sekalipun tadi dampaknya udah buruk tuh.
Dan sekalipun seseorang sudah mencoba berkali-kali untuk berhenti dari obat ini, tetap nggak bisa. Akan sangat sulit. Dan ini kenapa kecanduan zat menjadi menakutkan, karena dia berdampak begitu luas. Ini bukan cuma tentang zatnya, bukan cuma tentang obatnya. Ini tentang kualitas diri yang harusnya masih bisa produktif menjadi tidak produktif karena zat ini. Nah, mungkin itu sebagian dari definisi dan gejala kecanduan zat. Saya pengen bocorin rahasia apa yang nggak banyak dibicarakan di kelas-kelas promosi kesehatan atau penyuluhan tentang kecanduan. Dan itu akan dibongkar di part 2. Bagaimana kemudian lingkungan mempengaruhi seseorang yang kecanduan zat, itu sangat signifikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini kalau kamu merasa bermanfaat. Bunyikan loncengnya biar minggu depan kamu nggak ketinggalan ya. Demikian dari saya, bye-bye.